Tasikmalaya, tinggal negeri Ambon manis. Guys, supi ambung kabalom, katong makanan paling sadap. Hahaha, jangan bingung guys, itu nanyain, udah pada pernah ke Ambon belum? Makanannya paling sadap alias endes marendes. Gak percaya? Cus, simak langsung selengkapnya. Parah banget. Ya, lu kenapa? Nggak tahan. Kenapa? Ya, ayo dong main lagi. Udah 12 wahana, Ci. Masa udah nggak tahan lagi Masih sih? banyak yang belum. Bukan baru 12, udah 12. Banyak, kita udahannya mau pulang kan? Itu masih banyak, gila. Masa dong cuma 12 doang? Cukup banget. Nggak tahan. Ampun. Kita pulang Ayo aja kita ya. kesana kita. Ayo, lagi dong. Ya, tahan. Bentar. Aduh guys, sebenarnya udah nggak tahan. Udah 12 wahana. Ini 2 perempuan masih mau main kesana kesini. Aduh, yaudah deh. Iya benar. Ngomongin soal tahan sama nggak tahan, kita punya salah satu liputannya ya. Lihat dulu ya satunya. Mau ikut? Aku ikut nggak? Udah, ke sana. Lagi, siapa pemilik hati ini? Bye-bye makanya dek, awas keselak. Penasaran apa yang mereka makan guys? Namanya kue cara ikan asar. Gimana bikinnya? Bakal langsung dikasih tahu Tante Ivo nih. Simpel aja kok bahannya. Ada bumbu halus yang mesti ditumis. Campuran bawang merah, bawang putih, ketumbar, jintan sampai cabai merah tuh guys. Tambahin juga lengkuas, jahe, dan serai. Jangan lupa kasih salam. Hahaha, bukan salam kangen atau salam manis ya guys. Maksudnya daun salam. Daun ini nih yang bikin aroma tumisan makin sedap. Ini yang paling penting guys, ikan asap. Tumis bentar aja. Kalau udah, siapin adonan tepungnya. Cuma tinggal campur tepung terigu, mentega, dan telur. Perpaduan ketiganya emang paling pas bikin adonan jadi lembut guys. Semua udah siap, langsung masukin cetakan nih guys. Tuang adonan tepung, tumis ikan asap, plus irisan cabai buat manis. Panggang sekitar 15 menitan. Jangan lupa balik adonan biar matangnya merata ya. Sip nih, udah jadi. Rasanya guys, dijamin gak bakal puas makan satu. Hahaha. Perpaduan gurih dan pedasnya yang bikin lagi. Apalagi ikan asapnya. Nggak cuma enak, tapi banyak gizinya guys. Yang pasti ada kandungan protein ya. Asam amino di ikan laut lumayan lengkap. Bagus untuk kalian yang dalam masa pertumbuhan. Guys, ngebahas ikan asap, pada tahu nggak sih kenapa lebih tahan dibanding ikan goreng? Tadi marahin tuh. Suka makan ikan? Suka. Nah, ikan itu ada ikan asap sama ikan goreng. Nah, pertanyaannya tahu nggak sih kenapa ya kalau ikan yang diasap itu lebih tahan lama dibandingkan ikan yang digoreng? Tahu ikan digoreng panas kali. Panas parah membakar kulitku. Tahu ikan dong? Ikan tuh sehat ya kalau kita makan karena mengandung vitaminnya banyak sekali, betul? Betul. Nah, ngomongin soal ikan, ini ada ikan yang diasap sama yang digoreng. Kenapa yang diasap itu lebih tahan lama dibandingkan yang digoreng ya? Karena kalau diasap itu bakterinya lebih susah berkembang daripada yang digoreng. Oh Karena gitu. Yang digoreng itu lebih berminyak. Oh, karena kalau yang digoreng itu berminyak jadi bakteri lebih mudah berkembang. Iya. Kalau yang diasap Lebih kering. Kering sudah rasanya. Pada saat pengasapan itu timbul dua proses.
ada uap asap dan padatan. Nah, yang berproses untuk mengawetkan ikan asap ini uap asap. Uap asap ini mengandung senyawa-senyawa kimia yang berfungsi untuk mengawetkan ikan. Jelas ya guys, awetnya ikan asap bukan karena kadar airnya berkurang ya. Itu karena proses pengasapan yang mengeluarkan senyawa fenol. Makin lama pengasapan, makin awet si ikan. By the way guys, di Ambon ada ikan asar alias ikan asap yang biasa jadi oleh-oleh khas. Datang aja ke pusat oleh-oleh Galala. Tinggal pilih mau ikan asap yang mana. Hahaha, semangat jualannya mama. Semoga laris manis. Kalau mau lihat proses pengasapannya, boleh-boleh aja. Ada kok dekat-dekat situ. Tapi mesti pagi-pagi ya. Ikan yang diasap bisa ikan tuna atau cakalang. Tergantung yang lagi ada aja guys. Nggak langsung ditusuk dan diasap ya. Guys, masih ingat tentang warna daging ikan ada yang merah dan putih? Biasanya, ikan yang melakukan aktivitas berat dagingnya merah. Ketika ikan melakukan gerakan berat, mioglobin atau protein otot pada ikan akan meningkat. Fungsi mioglobin mirip seperti hemoglobin pada darah. Mereka mengikat oksigen dan menyimpannya di dalam sel. Aktivitas yang lebih berat membutuhkan oksigen lebih banyak juga tuh. Tahu nggak sih guys, ikan berdaging merah lebih banyak mengandung zat besi. Artinya, ikan berdaging merah lebih cepat teroksidasi. Banyaknya kandungan oksida besi tidak baik untuk tubuh tuh. So, sebaiknya makan ikan berdaging merah dalam keadaan segar ya guys. Guys, ikan diusahakan nggak kena api langsung ya. Bakalan jadi ikan bakar tuh. Hanya uapnya saja yang dipakai. Uap ini nih yang tadi dijelasin Pak Masudin. Ada senyawa kimia yang bikin ikan tahan lama. Nggak boleh buru-buru guys. Kalau masih belum kering betul, juga bikin ikan cepat basi tuh. Guys, Indonesia Timur identik dengan sagu ya. Mulai dari Papua sampai Maluku, gampang nemu sagu. Sebenarnya sih guys, nggak hanya di Indonesia Timur ya. Di Indonesia Barat seperti Aceh juga tumbuh sagu kok. Sagu emang paling banyak ditemukan di Papua ya. Tapi kalau olahan sagu, tetap Maluku lebih juara. Di Maluku, sagu nggak hanya jadi makanan pokok, tapi bisa jadi macam-macam olahan. Banyak juga loh yang dijadikan oleh-oleh. Mulai dari sagu lempeng, sagu tumbuh, sagu asar, bagea, dan masih banyak lagi. Tinggal pilih aja guys. Ada juga yang jadi jajanan tradisional khas. Cobain aja tuh, mulai talam sagu sampai bubur sagu. Semuanya enak. Langsung ke dapur yuk guys. Sagu macam-macam ya guys. Yang dipakai ini sagu lempeng yang udah dihaluskan. Sagu ditambah santan yang udah dididihkan dulu. Biar gampang dan lebih awet tuh. Tambah gula pasir dan daun pandan guys. Aduk sampai mengental kayak gini nih. Tahu nggak sih guys, satu adonan gini bisa jadi 3 macam makanan loh. Adonan sagu yang ditambah dengan santan jadi bubur sagu. Nah, kalau ditambah kenari dan didiamkan sampai padat, namanya sagu asar guys. Masih ada lagi nih. Bikin adonan fly yang terbuat dari tepung terigu, santan, garam, dan daun pandan. Tuang ke atas adonan sagu. Tara, jadi deh talam sagu. Pahe guys, alias paket hemat. Satu bahan jadi beberapa jajanan. Hahaha. Nggak hanya enak guys, bubur sagu, talam sagu, sampai sagu asar ini bisa jadi jajanan yang ngenyangin. Guys, udah pada tahu dong kalau sagu kaya karbohidrat. Nggak heran kalau dulu sagu jadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia Timur. Sayangnya, makin kesini makin jarang yang makan sagu. Padahal, tahu nggak sih guys, sagu lebih sehat dibanding nasi loh. Sagu punya indeks glikemik yang rendah dibanding nasi. Artinya, kalian bisa kenyang lebih lama dan bonusnya kadar gula darah kalian lebih stabil. Jauh-jauh deh diabetes. Beda cerita kalau kalian makan nasi putih. Kandungan indeks glikemiknya tinggi tuh. Bisa jadi potensi diabetes tipe 2. So guys, mulai sekarang lebih jeli kalau pilih-pilih makanan ya. Ngomongin sagu guys, udah pada tahu kalau tepung sagu lebih halus dibanding tepung terigu? Kamu tahu nggak sih kenapa ya tepung sagu itu lebih lembut dibandingkan tepung terigu? Apa dong? Bantu bang. Bantu bang, kenapa kira-kira bang? Tepung sagu lebih lembut dibanding tepung terigu. Mungkin karena dia itu lebih kenyal kali ya. Jadi kan kalau terigu kan dia lebih
bentuknya agak kasar, jadi mungkin biar lebih kenyal aja sih. Jadi halus. Nggak ngerti, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Sama juga nggak ngerti. Tahu nggak sih kenapa tepung sagu lebih lembut dibandingkan tepung terigu? Kira-kira kenapa, Mel? Nggak tahu. Tapi lebih lembut kan tepung sagu dibanding tepung terigu? Kira-kira kenapa? Coba kasih alasannya dulu, nanti saya benerin. Ih, colak-colek. Colak-colek, colak-colek. Kalau kita bicara lembut, sebenarnya itu lebih ke sifat dari ukuran partikelnya. Tepung sagu atau pati sagu ini sendiri mempunyai ukuran partikel sampai 40 mikrometer. Kalau kita bandingkan antara tepung gandum itu lebih banyak ketika penambahan air dingin, dia langsung membentuk matriks. Tahu kan bedanya tepung sagu dan tepung terigu alias gandum? Makin tahu juga kenapa tepung sagu adem ayem aja kalau ditambah air dingin. Tapi kalau udah dicampur air panas bisa kenyal kayak lem. Masih di Ambon nih guys. Kita cobain yuk salah satu makanan khasnya. Ada nasi kelapa di daerah Batu Merah Ambon guys. Ini semacam nasi uduknya Ambon gitu deh guys. Paling pas dimakan dengan ikan bakar dan sambal colo-colo. Warung nasi kelapa ini buka tiap sore sampai malam. Ada aja yang beli ya. Mau dibungkus atau makan di tempat, sama-sama enak kok. Nasi kelapanya gurih banget guys. Mau tahu rahasianya? Cus ke dapurnya. Tuh guys, masak nasinya sepanci super jumbo. Bisa sampai 16 liter beras tuh. And you should know guys, kelapa yang dipakai bisa 20 buah. Yap, 20. Mantap kan? Bikinnya nggak main kukus aja tuh. Beras dikukus setengah matang, tambah santan cair. Tunggu sebentar sampai santan meresap. Terus kukus deh. Tusuk-tusuk kayak gini biar matang merata guys. Nggak cuma sekali, ulang lagi tuh. Angkat nasi setengah matang, tambah santan kental. Diamkan sebentar, baru deh kukus sampai matang. Itu tuh yang bikin nasi kelapa gurih. Bisa awet juga sampai besok pagi. Eits, kalau sesedap ini, nggak usah nunggu besok pagi juga udah kelar ya guys. Nah, kalau yang ini teman makan nasi kelapa dan ikan bakar guys. Sambal colo-colo. Kira-kira kenapa ya disebut sambal colo-colo? Ada yang tahu? Suka makan sambal? Suka. Biasanya perempuan suka makan sambal ya? Buat pedes ya? Enggak sih, Nah, enggak juga. ini ada sambal namanya sambal colo-colo. Iya. Kenapa dinamakan sambal colo-colo? Aduh, kenapa ya? Coba. Mungkin buat dicocol kali ya? Oh, dicol-col. Jadi Iya, colo-colo iya. gitu ya. Iya. Bener-bener. Karena kalau makan sambal di Colo. oh, colo-colo alias cocol-cocol. Iya, bener-bener. Oke, WhatsApp sama siapa? Enggak. WhatsApp sama siapa? Pacar ya? Enggak. Hah? Enggak. Kenapa? Oh, sama siapa? Enggak sama siapa? Oh, nggak sama siapa-siapa. Kamu suka makan sambal nggak? Suka. Suka pedes berarti ya? Pedes. Oh. Tapi ngomongin soal sambal, ada namanya sambal colo-colo. Kira-kira tau nggak sih kenapa dinamakan atau disebut sambal colo-colo? Karena dicocol kali. Masa? Iya kan sambal dicocol. Sambal dicocol, asalnya dari mana? Dari Padang. Jawaban kamu bener apa nggak? Enggak kayaknya. Enggak, nah. Karena jawabannya nggak bener, pengen tahu nggak kenapa sih dinamakan colo-colo? Nih, ada yang mau ngasih penjelasannya. Sambal colo-colo itu karena sebenarnya colo-colo, kata colo-colo celup, dalam bahasa celup-celup sebenarnya itu. Jadi karena kalau di Maluku biasa dulu ya kita makan hanya ikan bakar atau ikan goreng. Nah, yang penyedapnya itu sambal. Kemudian kalau ikan bakar itu kita ambil, kita celup di dalam sambal itu. Dalam bahasa Maluku, colo-colo artinya celup-celup. Maksudnya, nyelup atau nyocol kayak gini nih guys. Yang mau bikin sambal colo-colo, boleh simak nih. Potong tomat, air jeruk limau, dan garam. Tambah kemangi. Duh, segernya bikin air liur pengen netes kan guys. Guys, kalau kalian ke resto di Jalan Diponegoro Ambon ini, cobain juga sambal rica-ricanya. Lihat yuk, mumpung lagi dibikin tuh.
cabe, garam, terasi, gula pasir dihaluskan. Tambah potongan tomat dan bawang. Diulek deh. Jangan terlalu halus guys, biar makin berasa tomat dan bawangnya. Tambah kemangi dan air jeruk. Tuang minyak panas. Apalagi ditambah ikan bakar kenari andalan resto ini. Belum pernah kan nyobain ikan bakar pakai kenari? Bikin olesan kenari dulu guys. Campur aja kenari cincang, garam, kaldu, gula pasir, terasi, air jeruk limau, tomat, bawang merah, dan minyak. Oles ke ikan bakar. Wih, sadap betul kakak. Hahaha, bisa nambah sepiring nasi hangat lagi nih. Guys, masih belum kenyang? Tenang, masih ada yang enak-enak di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. In a few weeks I will get time to realize it's right before my